Halo teman-teman, masih dengan saya Fakar Suartami Pratama. Iya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan Google SketchUp. Nah, untuk kalian yang pertama kali menggunakan Google SketchUp, kalian tentunya belum bisa mendapatkan toolbar-toolbar ini. Nah, bagaimana cara memunculkan toolbarnya? Mari kita bahas. Audio Jungle. Nah, untuk pertama kali tampilan Google SketchUp itu dia belum ada muncul toolbar ini. Jadi kita untuk memunculkannya itu, kita bisa ke menu View, lalu kita pilih toolbar. Setelah itu kalian bisa mengaktifkan ini. Terus bakalan ada pertanyaan, kenapa tidak semua toolbar diaktifkan? Jawabannya cuma satu, jika apabila semua toolbar ini kita aktifkan, maka semakin banyak toolbar yang kita aktif di layar kita, maka dia akan semakin berat. Jadi beberapa toolbar saja yang saya aktifkan, yang saya anggap itu perlu untuk di media kerja kitanya. Nah, seperti yang ini kita menggunakan layer, karena kita akan ada menggunakan layar pada saat modeling nanti. Kita ada sandbox, ada section, dan juga yang lainnya. Oke, mari kita bahas bagaimana cara menggunakannya. Pertama kali, sebelum kita memulai menggunakan Google SketchUp ini, kita harus atur dulu dimensinya. Kita bisa ke window model info, lalu kita bisa atur formatnya. Kalau saya biasanya menggunakan gambar itu dengan satuan cm. Jadi ini tergantung di teman-teman. Jadi apabila kalian itu sudah terbiasa di AutoCAD yang menggunakan satuan milimeter atau meter, biasakan dengan menggunakan itu juga dan diterapkan di Google SketchUp. Kalau saya menggunakan cm dan precisionnya saya menggunakan 0 saja. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan hasil yang lebih, kalian bisa menggunakan 0,0. Nah, sekarang di sini ada beberapa fungsi shortcut di keyboard dan juga di mouse kalian. Kalau untuk zoom in zoom out kalian bisa memaju mundurkan scroll mouse kalian. Dan apabila scroll mouse tengah kalian ditekan, itu maka akan jadi orbit. Oke, scroll mouse tengah ditambah shift itu akan menjadi hand. Sekarang kita masuk toolbar apa saja yang berfungsi untuk menggambar di SketchUp. Kalau saya biasanya ada beberapa toolbar yang harus saya hafal. Yang pertama adalah line, L, itu untuk membuat garis. Jadi caranya adalah kita bisa klik dulu, lalu kita tarik. Apabila dia sudah merah berarti sudah lurus, kalau sudah hijau berarti sudah lurus, dan juga kalau sudah biru berarti sudah tegak lurus. Kalau biru ini dia khusus untuk ketinggian. Nah, jadi kalau misalnya kita buat dulu garis ke hijau, satu jajarkan hijau, kita ketik angka 400, lalu enter. Lalu kita geser ke samping, kita buat angkanya 350 dan enter. Kita bisa tarik ke sini, kita klik dan kita satuin. Nah, ini dia akan sudah jadi. Apabila dia sudah biru seperti satu kesatuan, maka ini sudah jadi berbentuk komponen dan kita bisa membuatnya menjadi 3D. Nah, yang kedua ada menu rectangle. Rectangle itu shortcutnya R. Jadi kita bisa ketik dari sini, klik, kita tarik, dan kita masukin angka. Contohnya 500,500. Jadi apabila teman-teman menginstal SketchUp-nya, kita harus perhatikan di dimension yang di kanan bawah ini. Saya menggunakan koma, ada juga yang titik koma atau titik 2. Nah, jadi karena koma kita harus ketik angkanya misalkan 400,400. Enter. Jadi apabila kita ukur, dia 400 kali 400. Nah, dia apabila sudah menjadi kotak tersebut seperti ini dan sudah mendapatkan warna biru atau kita klik bisa terjadi bintik-bintik seperti ini, itu artinya objek tersebut sudah bisa dibangun 3D. Lalu yang ketiga ada circle, C. Kita ketik C, lalu kita klik, kita tarik. Kita bisa masukin angka, contohnya 400, enter. Maka dia akan menjadi sebuah bulatan, lingkaran. Terus bagaimana pertanyaannya? Ini kan sisinya itu tidak halus, patah-patah. Bagaimana cara membuat segmen ini menjadi halus? Jadi caranya itu adalah kita klik kanan di garisnya, lalu kita entity info dan kita ubah satuan segmennya ini menjadi lebih tinggi lagi. Contoh saya buat 50. Maka apabila kita klik keluar,
dia akan lebih halus lagi. Lalu ada menu arts untuk membuat setengah lingkaran, itu shortcutnya A. Jadi apabila kita klik sekali, kita tarik keluar, terus kita masukin angka contohnya 1000, dan kita bisa tarik, kita klik, kita bisa satuinnya menggunakan line L, lalu kita klik dan kita satuin, maka dia akan menjadi setengah lingkaran. Lalu yang terakhir itu ada freehand. Kalau freehand ini kita belum ada shortcutnya, jadi kita bisa langsung klik dengan menggunakan tombol toolbarnya. Setelah itu kita bisa menggambar dengan sebebas kita ingin seperti apa, dan kita satuin dari ujung ke ujungnya. Nah, maka dia akan menjadi sebuah bentuk yang kita gambar. Setelah itu, ini bisa kita hapus dengan menggunakan menu eraser atau E. Kita bisa klik dan klik. Ini beberapa menu dan juga shortcut dari SketchUp untuk kita menggambar. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membuatnya untuk menjadi 3D? Untuk membantu kita supaya menjadi sebuah bentuk 3D, ada beberapa shortcut juga. Nah, yang pertama adalah push and pull, P. Jadi salah satu contohnya adalah kita menggambar rectangle dulu. Kita membuat sebuah kotak R. Kita klik. Oke, 400,400. Enter. Setelah itu, apabila kita sudah mendapatkan seperti ini, kita bisa menggunakan P, push and pull. Apabila dia sudah titik-titik seperti ini, kita arahkan dekat, kita klik, kita tarik ke atas. Buat dengan ketinggian 500, enter. Jadi apabila kita ukur, ini kotak dengan sisinya 400 kali 400 dan ketinggiannya itu adalah 500. Nah, mudah sekali bukan teman-teman? Lalu, bagaimana cara membuat kita supaya dia itu menjadi sebuah dinding? Kita bisa menggunakan F. Kita arahkan di dalamnya, kita tarik ke dalam, kita klik, tarik ke dalam, ketik 15, enter. Setelah itu kita bisa menggunakan menu push and pull untuk membolongkannya. Jadi untuk teman-teman jangan pernah membolongkannya dengan menggunakan select, diklik lalu delete. Jangan menggunakan seperti ini karena itu adalah teknik yang salah. Jadi kalian itu harus menggunakan push and pull, P. Klik ke sini, tarik ke dalam sampai kita mendapatkan tulisan on face, atau tarik ke ujung sini, end point. Setelah itu klik. Jadi dia akan bolong. Apabila kita ukur, ini ketebalan dindingnya adalah 15 cm. Lalu kita masuk ke menu circle. Bagaimana cara membuat sebuah tabung, bola, atau juga membuat suatu objek. Jadi kita bisa menggunakan menu C. Kita tarik dulu, kita buat misalkan dengan 300, enter. Setelah itu kita bisa menggunakan menu push and pull, P. Klik, tarik ke atas. Kita masukin angka misalkan 1000, enter. Maka dia akan menjadi sebuah tabung. Lalu pertanyaan, bagaimana cara membuat sebuah kerucut? Jadi mudah banget teman-teman untuk membuat sebuah kerucut itu. Dari tabung ini kita bisa menggunakan menu select atau spasi. Kita bisa seleksi dari kiri atas ke kanan bawah, lalu gunakan menu skala S. Jadi apabila kita hanya tarik di satu sisi, dia akan berubah di satu sisi saja. Bagaimana cara untuk mensinkronkannya? Kita tekan CTRL atau Ctrl. Maka dia akan menjadi sebuah kerucut seperti ini. Nah, terus bagaimana cara membuat sebuah bola dengan menggunakan Google SketchUp? Jadi kita bisa menggunakan circle, C, kita bisa dari titik tengah, kita tarik dulu, kita buat dengan besarnya 500, enter. Lalu kita buat tampak ke samping dengan menggunakan orbit atau scroll tengah. Nah, setelah dia sudah jadi seperti ini, kita bisa menggunakan dari sini. Masih tetap menu C,
menu circle, kita dari sini tarik ke atas. Kita hanya tarik, bukan kita klik. Jadi dari titik origin kita tarik ke atas. Setelah itu kita klik, kita tarik. Kita buat angkanya 400, enter. Lalu gunakan spasi atau select. Kita bisa klik garis ini atau klik yang di tengah. Lalu gunakan menu follow me. Dan klik ke objek kita, maka dia akan jadi bola. Terus pertanyaannya, bagaimana cara membuat bolanya itu supaya rusuknya ini bisa lebih halus lagi?